warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah pagi ini kita ketemu di channel saya. Yang topiknya kali ini adalah secepat kilat kita bisa berkarir. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah ya. Waktu saya berumur 32 tahun, saya sudah mencapai general manager. Mungkin bagi sebagian teman itu hal yang tidak istimewa. Tapi saya meyakini bahwa untuk sebagian besar orang itu sangat istimewa. Ya, umur 32 tahun sudah jadi general manager tidak mudah. Ya. Terus bagaimana caranya kita bisa menjadi general manager dengan umur semuda itu? Ya, nih saya akan kasih trik-triknya nih supaya bisa Anda lakukan saat itu juga. Ya, yang pertama bagi teman-teman yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja, ya Anda harus tanya diri Anda nih, tanya dulu. Ya, Anda itu sebenarnya yang saat ini yang Anda minati apa? Gitu. Setelah tahu persis bahwa Anda minat di bidang A, ya waktu itu saya berminat di bidang otomotif, ya sehingga saya cari pekerjaan, cari perusahaan yang terkait dengan otomotif. Dan alhamdulillah waktu itu saya diterima di suatu perusahaan yang cukup bonafit, bahkan mungkin bonafit ya, di Auto 2000. Saya masuk, ya. Yang harus saya lakukan adalah pertama saya harus membuat goal. Ya, goalnya apa sih? Kan gitu. Saya harus membuat goal sehingga saya tahu persis tujuan saya. Waktu itu saya punya goal, saya harus jadi general manager dengan umur 32 tahun. Ya. Setelah itu, setelah saya tahu persis bahwa goal saya adalah jadi general manager, saya mulai membuat beberapa strategi yang mungkin bisa diaplikasikan atau diterapkan oleh teman-teman semua. Ya, yang terus setelah itu yang saya lakukan adalah pertama saya membuat goal, yang kedua saya membuat target. Ya, umur berapa sih saya harus menekuni di sales? Ya, terus berapa tahun saya akan berkarir sebagai kepala cabang? Ya, saya waktu itu punya target 3 tahun cukup saya jadi salesman. Ya, setelah 3 tahun, ya saya menemui kepala cabang saya, ya bahwa saya ini sudah maksimal, hasilnya sudah maksimal, saya minta dipromosikan. Ya, andai kata saya tidak dipromosikan, maka saya akan pindah ke tempat lain. Ya, jadi tapi sebelum saya menemui bos saya atau pimpinan saya atau kepala cabang saya, ya saya memberikan nilai dulu, memberikan value dulu, memberikan sesuatu bukti dulu, ya value yang lebih. Contoh sekali misalkan nih perusahaan atau pimpinan memberikan target kita 5, saya memberikan nilai 7 terus selama 3 tahun, ya sehingga saya punya kepercayaan diri, ya untuk menghadap ke bos saya, ke pimpinan saya. Ya, setelah itu ya saya menghadap, ternyata saat itu memang belum ada promosi untuk jadi sales professor di perusahaan tersebut. Ya, saya waktu itu langsung pamit sama bos saya bahwa saya akan resign, saya akan pindah di perusahaan B. Ya, dan alhamdulillah saya diterima di perusahaan B sebagai sales professor dengan umur 27 tahun. Ya, dan waktu saya masuk sales professor di perusahaan B tersebut, saya juga punya target bahwa saya hanya 3 tahun di perusahaan B tersebut. Saya tidak mau lama-lama. Ya, tentunya sekali lagi kita harus berikan nilai yang lebih. Ya, kalau kita berani ketemu sama bos kita, pimpinan kita itu, kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya juga percuma. Ya, harus ada value-nya. Ya, demikian juga waktu saya jadi sales professor,
3 tahun saya sudah berikan bukti, ya. Saya ketemu lagi sama bos saya, sama pimpinan saya, Pak, ini saya minta dipromosikan sebagai kepala cabang. Kalau tidak ada, saya akan resign dan saya akan pindah di perusahaan lain yang mengakomodir kemampuan saya, sehingga kemampuan saya benar-benar bisa tersalurkan. Saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan sebagai kepala cabang. Ya, waktu itu perusahaan tidak memberikan janji apa-apa, sehingga saya mengundurkan diri dan saya pindah ke perusahaan C. Ya. Dan seterusnya sampai saya umur 32 tahun saya jadi general manager. Ya. Jadi teman-teman semua, itulah yang saya lakukan. Saya ulang lagi biar supaya teman-teman tahu ya trik-triknya dan strateginya apa. Yang pertama adalah Anda harus ya benar-benar bekerja di bidang yang benar-benar Anda minati. Ya, biar Anda tidak stres. Ya, sehingga Anda bisa totalitas. Yang kedua, Anda harus punya goal sedini mungkin. Ya, masuk kerja langsung punya goal. Goalnya apa? Tetapkan saat itu juga. Ya, sehingga Anda harus tahu harus kemana. Terus yang ketiga, Anda harus punya target. Targetnya jelas. Bisa umur, ya, bisa juga waktu. Monggo silakan Anda punya target sendiri-sendiri. Ya, yang ketiga adalah yang keempat itu memberikan nilai lebih, memberikan value, ya, memberikan value, ya. Kalau Anda bisa memberikan value lebih, ya, tentunya itu akan punya nilai sendiri. Ya. Yang kelima adalah Anda harus berani pindah kerja. Nah, ini saya cerita tentang pindah kerja. Untuk pindah kerja ini saya mendapatkan inspirasi dari seorang manajer top tahun 90-an, yaitu yang terkenal dengan manajer 1 miliar, yaitu Bapak Tan Tri Apeng. Waktu itu saya mendengar Bapak Tan Tri Apeng bahwa untuk bisa berkarir di naik terus, ya, kita harus berani mempromosikan diri kita sendiri. Jika di tempat perusahaan yang kita tempati ternyata tidak mengakomodir kemampuan kita, maka kita disarankan untuk pindah sehingga kita bisa promosi ke jenjang lebih tinggi. Ya, demikian teman-teman semua pagi ini topiknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan pelajaran dan bisa mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.